Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithihi la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa dalil tentang kematian. Al-maut. Al-maut adalah kematian adalah berpisahnya jasad dengan ruh. Ketika jasad dengan ruh berpisah maka disebut dengan mati atau al-maut. Banyak ayat yang menyebutkan kepada kita tentang kematian. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang kematian, di antaranya adalah aksiru dzikra hadhimil ladzati, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Allah SWT menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Allah sampai ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dengan al-maut. Jadi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya kematian. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyatakan ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangimu, kendati pun kamu dalam benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Berarti kematian akan datang dan menghampiri manusia dimanapun dia berada. Nah, berarti kematian adalah sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dihindari. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sahih, la yatamanna yanna ahadum minkum minal maut lidurrin nazala bihi. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah sekali-kali di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Jadi tidak boleh kita itu berangan-angan mati. Wah, nek ingatan iki mati mawon. Nah, tidak diperbolehkan. Lidurrin nazala bihi, karena musibah yang menimpa. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan fa in kana la budda, tapi kalau terpaksa punya cita-cita pengen segera mati, hendaklah dia mengatakan Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, jika kehidupan itu lebih baik bagiku, wa tawaffani, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.
Nah, Bapak Ibu, ada sebuah keterangan yang menarik disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini saya bawakan keterangan sebuah kitab yang cukup detail membahas tentang kematian, namanya Tazkirah bi Ahwalil Mauta, karangan Imam Al-Qurtubi. Jadi beliau menyebutkan di satu sisi Rasulullah SAW melarang kita untuk tidak boleh bercita-cita segera mati karena sebuah masalah kehidupan. Ya. Tapi di sisi lain ternyata ada para nabi yang berdoa untuk segera mati. Ya. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa berangan-angan untuk segera mati itu boleh ketika kondisi itu menyamai kondisi yang dialami oleh para nabi. Jadi Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam surat Yusuf ayat 10 dan surat Maryam ayat 23. Surat Yusuf ayat 10 menyatakan Nabi Yusuf itu pernah berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Berarti Nabi Yusuf pernah berdoa untuk segera mati supaya segera bertemu dengan orang-orang soleh. Jangan pernah nunggu dari Pak. Nunggu yang mati. Nah, maka kita akan lihat kenapa Nabi Yusuf kok seperti itu. Berarti kita boleh berdoa untuk segera mati ketika kondisi kita ini menyerupai kondisi Nabi Yusuf. Bagaimana kondisi Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu mengalami fase-fase kehidupan yang luar biasa, beratnya luar biasa, gitu ya. Dilahirkan di kalangan 11 saudaranya, yang 11 saudaranya itu tidak bersahabat dengan beliau, ya, karena diireni kali dulur-dulur ini. Bahkan beberapa kali dalam kisah itu Nabi Yusuf itu dibuat makar tipu daya supaya Nabi Yusuf meninggal. Itu oleh saudara-saudaranya. Kemudian setelah itu beliau dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari bapak dan ibunya. Dibuang ke sumur, kemudian dijual bahkan dijual sampai terpisah dengan bapak ibunya selama 30 tahun, terlunta-lunta, gitu. Dijual di pasar, sampai beliau dipenjara, kemudian dituduh berzina dan lain sebagainya, sampai akhirnya beliau diberikan kesempatan oleh Allah SWT menjadi seorang yang ahli dalam takwil mimpi. Jadi di penjara itu beliau dipercaya oleh kerajaan Mesir saat itu menjadi takwil mimpi karena rajanya saat itu bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Akhirnya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, Allahumma ya Allah, engkau telah datangkan kepadaku sebuah kemampuan yaitu menakwil mimpi. Maka salah satu di antara rujukan para ulama ketika menjelaskan tentang takwil mimpi itu ya kisahnya Nabi Yusuf. Gitu. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi seorang bendahara negeri Mesir dan menjadi pejabat di negeri Mesir. Maka ketika itu beliau sudah menjadi pejabat di negeri Mesir, bapak dan ibunya yang dulunya dipisahkan selama 30 tahun, Allah takdirkan untuk bisa bertemu dengan Nabi Yusuf dalam keadaan bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Nah, menurut Nabi Yusuf, perjalanan hidup yang luar biasa berat, ya, cobaan-cobaan yang beliau alami, sampai kemudian beliau mendapatkan semua kenikmatan yang beliau angan-angankan, sudah ada di hadapan mata. Kedudukan beliau dapat, ya, harta beliau juga dapat, kehormatan, status sosial beliau dapat, seolah-olah kenikmatan duniawi itu sudah ada di tangan beliau.
Maka karena kenikmatan itu sudah ada di tangan beliau, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah. Nah, ini nikmat dunia sudah dapat semua ini. Mau naik haji sudah, mau napa-napa pun entuk. Jadi pejabat nggih pun nate ngrasake dadi pejabat, gitu. Dadi wong sugih nggih pun nate ngrasake dadi wong sugih. Menurut Nabi Yusuf kenikmatan dunia pun kabeh. Sehingga karena kenikmatan dunia yang beliau angan-angankan sudah dapat semuanya, maka rasa rindu beliau kepada Allah Taala itu mencuat. Ya Allah, ini sudah ini kenikmatan dunia sudah. Maka beliau berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, ya Allah, karena semua kenikmatan duniawi sudah saya dapatkan, saya ingin segera bertemu dengan Engkau ya Allah, saya rindu kepadamu ya Allah. Maka wafatkan aku dan pertemukan aku dengan orang saleh. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian panjenengan semuanya sudah mengalami kondisi yang dialami oleh Nabi Yusuf, boleh Pak ndonga, gitu. Putra-putra pun mentas kabeh, gitu. Pun nate dadi pejabat yo pun ngrasake. Status sosial masyarakat nggih empun. Nggih. Empun rumangsa sampun komplit kabeh. Empun. Ndonga kaya dene Nabi Yusuf. Monggo dipraktekne mboten napa-napa. Mantun mboten? Mboten mantun. Itu boleh, Pak. Boleh. Ini kondisi pertama. Yang kedua, kondisi kedua adalah ketika kita mengalami keadaan sebagaimana keadaan yang dialami oleh Maryam. Maryam itu ya bisa melahirkan tanpa hadirnya seorang suami. Dan itu menjadi sasaran bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir untuk memfitnah Maryam ini dengan fitnah yang luar biasa. Gitu. Sehingga saking beratnya ujian karena fitnah keistiqomahannya Maryam memegang perintah Allah, menjaga diri dari kesuciannya luar biasa itu, kemudian Maryam ini merasa istiqomahnya dia itu menjadi fitnah bagi agamanya. Wah, kok dituduh begini, difitnah begini dan begini. Maka kemudian Maryam kemudian berdoa kepada Allah, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Surat Maryam ayat 23. Andai saja, ya Allah, andai saja aku mati sebelum ini, ya, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan orang, tidak pernah dipertimbangkan, seolah-olah nggak pernah ada cerita Maryam itu. Nah, ketika seseorang mengalami keadaan di mana istiqomahnya dia berpegang kepada agama ini, kemudian difitnah sana fitnah sini, ya, sehingga dia khawatir kalau ini berlalu lama, dalam waktu yang lama itu membuat madorot bagi agamanya, maka seseorang itu boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, ya laitani mitu qabla hadza, ya, wa kuntu nasyan mansiya. Nah, ini kondisi kedua. Kemudian Imam Al-Qurtubi menambahkan kondisi ketiga, seseorang boleh bercita-cita, berangan-angan ingin segera mati adalah ketika musibah itu datang kepadanya dengan luar biasa dahsyatnya. Ya, mungkin ada orang yang sakit menaun, tidak sembuh-sembuh, diberikan ujian yang luar biasa, sudah berusaha berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh, maka orang yang dalam kondisi itu boleh berdoa sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah, panjangkan umurku jika memang umurku panjang itu lebih baik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, tapi wafatkanlah aku jika memang kematian itu lebih baik bagiku. Termasuk mungkin di antara keluarga kita yang mungkin sudah luar biasa, maka kita boleh mendoakan begitu. Ya Allah, seandainya kematian itu kehidupan itu lebih baik bagi beliau, maka panjangkan umurnya, berikan kesembuhan kepada beliau. Tapi seandainya kematian itu lebih baik bagi beliau, maka ya Allah, wafatkan beliau dalam keadaan husnul khotimah. Itu diperbolehkan. Ini yang pertama tentang cita-cita untuk segera mati. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat beberapa dalil tentang kematian. Yang pertama, sifat kematian. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Dalilnya ada di surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok pagi. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Rasulullah SAW, ketika beliau akan meninggal dunia, tidak tahu apakah hari itu beliau akan meninggal dunia. Pada hari Senin pada saat itu Rasulullah SAW sudah 3 hari atau 4 hari, ya, di kalangan para ulama berbeda pendapat, ya, ada yang menyebutkan 3 hari, ada yang menyebutkan 4 hari. Itu beliau tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Pada hari keempatnya beliau hadir di sholat subuh pada hari Senin. Para sahabat saat itu senang sekali, bahagia sekali bisa menyaksikan Rasulullah SAW bisa berjamaah sholat subuh. Tapi saat itu Rasulullah SAW tidak mampu untuk berdiri dengan sempurna, tetapi Abu Bakar As-Siddiq lah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengimami salat. Maka dari sinilah kemudian sebagian ulama kemudian menyimpulkan, ya, imamatul mafdul, ya, lil fadil jaizah. Imam seorang yang tidak utama, sementara di dalam jamaah itu ada orang yang lebih utama, itu sah. Karena Rasulullah SAW pernah diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengimami salatnya Rasulullah SAW, ya, kemudian Rasulullah SAW ketika itu berkhutbah atau berceramah. Ya. Kalimatnya begini, Pak. Innallaha khayyara 'abdan innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Sesungguhnya Allah sedang memberikan pilihan kepada seorang hamba. Antara hamba itu diberikan pilihan apakah dia memilih dunia atau memilih kembali kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu bercerita kepada para jamaah. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala memilih kembali kepada Allah atau memilih tetap hidup di dunia. Maka hamba itu fakhtara dzalikal abdu, maka hamba itu memilih kembali kepada Allah. Maka seisi jamaah salat saat itu tidak ada yang menangis kecuali satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai mereka terheran-heran, kenapa Abu Bakar menangis saat itu? Maka ketika itu para sahabat pun bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ketika itu Rasulullah SAW kundur, kenapa engkau menangis? Maka sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan, tidakkah kalian tahu siapa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Bahwa ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Taala antara kembali kepada Allah atau memilih tetap hidup di dunia. Tidakkah kalian tahu bahwa hamba yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka baru kemudian sahabat-sahabat yang hadir ikut menangis, baru mudeng. Oh, ternyata Rasulullah SAW akan meninggalkan kita. Tetapi tidak ada yang tahu kapan Rasulullah SAW akan meninggal. Maka kemudian mereka pun ikut menangis sebagaimana Abu Bakar menangis. Ya, sebagaimana dalam riwayat ini, ya Abu Bakrin la tabki inna ammanan nas alayya fi suhbatihi
wa malihi Abu Bakrin walau kuntum muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin walakinna ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda babu Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis, sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seorang yang dari umatku sebagai kekasih, sungguh aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami persaudaraan Islam dan kasih sayangnya, sesungguhnya semua pintu masjid kebaikan telah tertutup kecuali pintu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Nih, berarti Rasulullah SAW beliau tidak tahu kapan Rasulullah akan diambil nyawanya. Bahkan ketika Rasulullah dalam kondisi sakit, sepulang dari masjid terakhir salat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya ummati as-salatu wa ma malakat aimanukum. Itu kalimat terakhir yang disampaikan Rasulullah menjelang beliau meninggal dunia. Wahai umatku, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang menjadi yang menjadi amanah kalian, yaitu budak-budak kalian, jagalah oleh kalian. Wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah supaya kita memperhatikan salat kita. Maka ketika Rasulullah SAW terbaring di atas pembaringannya, beliau melihat Abdurrahman bin Abu Bakar membawa sebuah siwak, kayu siwak. Rasulullah meminta siwak itu dan Rasulullah pun bersiwak di akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak tahu kapan meninggal dunia, karena persoalan kematian adalah perkara gaib dan tiba-tiba tidak ada yang tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang mati tidak akan diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala sampai sempurna jatah rezekinya. Rasulullah menyatakan kepada kita, ayyuhan nas, inna akhadakum la yamuta hatta yastakmila rizqah fala tastabdi'u fir rizqi ittaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab khudu ma khalla wa da'u ma haruma. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna semua jatah rizkinya. Maka ketika ada orang mati, berarti maknanya dia sudah habis jatah rizkinya. Maka janganlah kalian merasa rizki kalian lambat. Jangan merasa rizki kalian seret. Ittaqullaha ayyuhan nas, bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia. Maka ajminu fit talab, maka perbaikilah kalian dalam mencari rizki. Khudhu ma halal, carilah yang halal, wada'u ma haruma, dan tinggalkan yang haram. Karena jatah rezeki kita sudah jelas, maka ketika ada orang yang berusaha mencari rizki dengan rizki yang haram, dia dengan cara korupsi, dengan cara menipu, tipu sana, tipu sini, sesungguhnya apa yang dia lakukan tidak akan menambah jatah rizkinya. Kenapa? Karena jatah rizki sudah jelas. Maka ketika orang itu meninggal dunia, sudah jelas bahwa jatah rizkinya sudah habis. Maka seorang imam, Syekh Al-Maghamisi pernah bercerita, yang cerita ini sangat masyhur di kalangan para ulama, tentang bagaimana seorang yang tidak meninggal kecuali telah habis jatah rizkinya. Ya. Maka Syekh Al-Maghamisi ini menceritakan, suatu hari beliau pernah seorang laki-laki soleh, biasanya mengisi sebuah majelis taklim, majelis ilmu. Biasanya beliau melewati sebuah jalan yang biasa beliau lewati, tapi hari itu beliau ingin melewati di sebuah jalan yang tidak biasa dilewati. Maka ketika dia lewat di tempat itu, dia mendengar seorang laki-laki yang berteriak, angkiduni, angkiduni, selamatkan saya, anak cara Jawane, tolong. Heran, ini ada apa ini? Ketika dia mendekat
kepada suara itu, ternyata ada seorang laki-laki yang terjebur ke dalam sumur. Maka dia pun kemudian mencari alat, mencari cara supaya dia bisa menolong. Dia cari kayu, dia kasihkan kepada orang yang sudah di dalam sumur itu, kemudian dia bisa menyelamatkan orang tadi. Sampai kemudian dia bisa menyelamatkan orang tadi bisa keluar dari sumur, sampai di daratan. Kemudian diambilkan air, segelas air putih, kemudian dia minumkan, kemudian dia suruh cerita. Pripun Pak, ndek mau kok iso tiba ten jero sumur niki, kecemplung sumur niki pripun ceritane? Maka kemudian orang tadi cerita, saking semangatnya cerita, kula niki iso kepleset ten jero sumur, saking semangatnya cerita, dia pun terpeleset yang kedua kalinya. Kecemplung meleh. Tapi yang kali kedua itu justru dia tidak tertolong dan justru meninggal dunia. Maka Imam Al-Maghomisi mengatakan, kenapa dia pada kali kedua dia tidak tertolong? Karena pada kali pertama dia hanya mengambil jatah rizkinya segelas air putih yang belum habis. Jatahnya masih satu gelas air putih, maka dia ambil jatah itu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, innakum layyamuta ahadukum hatta yastakmila rizqahu. Maka kisah ini sering kita dengar di kalangan para ulama, sering menyebut tentang kisah-kisah bagaimana seseorang yang mestinya sudah belum mati, tapi dia perlu mengambil jatah rizki itu. Ada sebuah kisah di kalangan kita, seorang nenek yang meninggal dunia, ya, yang meninggal dunia ketika dia meninggal dunia sesaat, ya, dikiranya sudah meninggal dunia, tetapi ternyata belum. Ketika itu dia kemudian pingsan, ya. Seorang sudah datang semua, pun sedo, sudah dikumpulkan semua. Ternyata ketika dia sudah banyak yang berkumpul, kemudian orang tadi bangun. Loh, kula kinten pun sedo, Mbah. Ya wis, golek teh panas, dicarikan teh panas. Setelah ambil teh panas, istirahatin, Mbah. Istirahat, semua keluarga sudah kembali. Ini pun kula tak turu. Akhirnya si nenek tadi tidur. Setelah tidur, kemudian ketika keluarganya mencari, membangunkannya, beliau sudah nggak ada. Kenapa? Karena masih mengambil jatah rizki yang belum diambil. Jatahnya masih satu gelas air. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang meninggal dunia, maknanya jatah rizkinya sudah habis. Kadang-kadang kita juga mendengar kisah bagaimana seorang Nabi Ibrahim, seorang Nabi Musa, ya, Nabi Musa ya dulu kisahnya itu. Nabi Ibrahim ya. Ada seorang tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu tamu tadi bertamu kepada Nabi Ibrahim. Ketika sampai di rumah beliau sudah ngobrol-ngobrol panjang. Di luar ada tamu malakul maut. Ada malaikat datang, tapi di luar. Tamu yang pertama tadi melihat ada orang kok di luar itu siapa, kok wajahnya seram sekali ya. Gitu. Kemudian takutlah dia. Maka kemudian tamu yang pertama dia minta izin pulang. Ya sudah, saya tak pulang dulu. Saya mau ada acara di suatu tempat. Maka ketika tamu pertama dia pulang, tamu kedua yang malaikat maut tadi bercerita kepada Nabi Ibrahim, baik Nabi Ibrahim, saya mendapat perintah oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa orang yang pertama tadi di tempat sana, kok dia masih di sini ya? Kemudian Nabi Ibrahim bercerita, orang tadi minta izin mau ke sana. Oh begitu ya, berarti betul. Maka akhirnya setelah itu orang tadi berangkat ke tempat tujuan tadi, dan di sanalah dia diambil nyawanya oleh malaikat maut tadi. Gitu Pak. Jadi di tempat saya juga gitu Pak. Tempat saya itu ada orang, karena kondisi pandemi corona yang luar biasa, dia punya kendaraan dia jual, ya, rumahnya dia jual, berangkatlah dia ke Merauke Pak. Niatnya apa? Merantau. Seneng kene kita rapati cukup wis merantau mriko. Ternyata sampai di sana 2 minggu, di sana jatuh sakit, dirawat ten mriko, nembe 2 minggu, meninggal dunia di sana. Akhirnya keluargane terus ngupakara pripun carane
sudah jadi jenazah, dinaikkan pesawat sampai sini, dikubur di sini. Jadi seolah-olah dia datang ke sana tuh hanya untuk mendatangi kematian. Jatahnya diambil, nyawanya di Merauke sana. Udah keluar berapa puluh juta saja untuk gotong jenazah ini. Gotong ngertos kan mboten mungkin. Wah, ngerti mati nang kono ya rasarono. Ngoten niku dia seperti itu. Ini. Jadi rumusnya kalau seseorang meninggal dunia berarti sudah jatah rezekinya sudah habis. Jadi kalaupun orang itu mau model apapun, mboten mungkin nambahi sugih, mboten mungkin nambahi napa-napa, wong jatah rezekinya sudah jelas. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba itu akan dibangkitkan berdasarkan keadaan terakhir dia meninggal dunia. Maksudnya, manusia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kebiasaannya. Jadi ada orang-orang yang biasanya itu dia mabuk, dia akan mati dalam kondisi mabuk. Ada orang yang biasanya sholat jamaah, ya, dia akan mati dalam kondisi sholat berjamaah. Bahkan pada beberapa waktu tahun yang lalu kita mendengar di Miri enten imam sholat tarawih dereng rampung sudah meninggal dunia karena terbiasa melaksanakan sholat. Utsman bin Affan karena beliau sangat cinta kepada Al-Quran, beliau meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, ya, yamutu ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala dzalika. Seseorang akan diambil nyawanya oleh Allah Taala dengan kehidupan yang biasa dia jalani dan dia akan dibangkitkan di atas hal itu. Maka disinilah pentingnya kita untuk menjadi orang-orang yang terbiasa mengerjakan sholat, mengerjakan amal soleh. Karena tidak mungkin seseorang akan mati dalam keadaan husnul khotimah kalau kebiasaannya bukan husnul khotimah. Itu sesuatu yang mustahil. Meskipun bisa saja, tetapi kemungkinannya akan sulit. Kenapa? Bagaimana dia akan menjadi orang yang bisa mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, sementara dia tidak menjadi orang yang terbiasa mengamalkan sebuah kebaikan. Ya, ada orang yang mati dalam keadaan menyuarakan azan. Ya karena memang dia tiap hari mengumandangkan azan. Bagaimana dia akan mati dalam keadaan azan sementara dia tidak pernah azan? Makanya disitulah kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kebiasaan kita itu akan menjadi sesuatu yang akan innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya manusia itu adalah akan mati, dinilai kebaikan dan keburukannya diukur dari kapan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Kita ini pengen mati dalam keadaan apa? Itulah nilai terakhir dari amal kita. Maka seseorang tidak boleh kagum kepada seseorang, tidak boleh mengkultuskan seseorang sebelum dia tahu akhir kehidupannya. Tidak boleh. Kita terlalu kagum kepada orang, luar biasa. Sebelum kita tahu akhir dari kehidupannya. Makanya para ulama menyebutkan ketika kita mengagumi seseorang, tidak boleh terlalu kagum. Tidak boleh mengkultuskan seseorang sebelum kita tahu. Karena husnul khotimah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah SWT menjadi saksi atasnya bahwa dia menjadi orang yang baik. Tapi kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah, naudzubillah min dzalik. Kita semuanya berlindung kepada Allah supaya kita diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah 30 menit kula matur. Intinipun bilih kematian adalah kebenaran. Kematian akan datang kepada kita kapan, dimanapun kita berada, dan kita tidak tahu di mana kita akan diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Kematian menjadi penutup dari rizki yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan kebiasaan yang biasa kita lalui. Maka membiasakan amal soleh menjadi solusi supaya kita betul-betul wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alafu minkum, dari saya cukup sekian, banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.